Halo Pak Ustaz teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik analisis strategi pada PT Kimia Farma Tbk. Kelangsungan hidup suatu bisnis itu tentunya dipengaruhi oleh tujuan bisnis itu sendiri. Demi tercapainya tujuan tersebut, suatu aktivitas bisnis membutuhkan strategi-strategi yang bersifat konstruktif dan bersifat progresif. Dengan kata lain, strategi merupakan cara yang dipakai dalam aktivitas bisnis demi tercapainya tujuan tersebut. Seorang peneliti dari Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa pentingnya eksistensi strategi dalam suatu aktivitas bisnis. Dalam kacamata disiplin ilmu pengendalian manajemen, perencanaan dan penerapan sebuah strategi bisnis membutuhkan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat yang dapat digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi. Lebih lanjut, Kenneth R. Andres itu berpendapat bahwa perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para eksekutif untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam suatu aktivitas bisnis. Maka dari itu, perlu diperhatikan dalam desain sistem pengendalian itu sendiri, apakah perilaku tuntutan sistem merupakan perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi bisnis. Nah, pada paper kami kali ini itu akan membahas secara mendalam tentang strategi yang digunakan oleh PT Kimia Farma Tbk, termasuk strategi pemasaran, operasional, ataupun strategi keuangan yang digunakan oleh PT Kimia Farma Tbk. Pembahasan ini diambil guna melihat apa saja strategi yang diterapkan dan bagaimana perusahaan menerapkan strategi pada Kimia Farma Tbk. Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai analisis strategi dalam PT Kimia Farma Tbk yang juga menjadi salah satu alasan kami dalam melihat dan menganalisis lebih jauh lagi terkait dengan analisis atau strategi yang digunakan oleh PT Kimia Farma Tbk. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan latar belakang dari penulisan paper ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam dulu. Kira-kira PT Kimia Farma itu apa sih? Nah, PT Kimia Farma Tbk merupakan sebuah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817 dan berkantor pusat di Jakarta. PT Kimia Farma Tbk telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan atau healthcare yang terintegrasi di Indonesia. Bidang usaha healthcare Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail farmasi, serta laboratorium klinik dan klinik kesehatan. Produk yang dihasilkan adalah beberapa seperti obat etikal, obat genetik, obat bebas atau OTC, obat herbal dan alat kesehatan. Baik. Untuk visi misinya sendiri, itu yang pertama visi, itu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Sementara untuk misinya ada 3, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail, farmasi, dan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Nah, untuk misi yang kedua, itu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence, didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang profesional. Nah, yang ketiga, itu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Demikian untuk profil dari perusahaannya, selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi apa aja sih yang digunakan oleh PT Kimia Farma Tbk. Untuk strategi yang pertama adalah strategi biaya. Strategi biaya merupakan strategi perusahaan dengan meminimalkan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah. Strategi biaya yang diterapkan pada PT Kimia Farma ini menekankan pada usaha untuk memproduksi produk standar dengan perbandingan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk strategi yang kedua adalah diferensiasi produk. PT Kimia Farma Tbk merespon banyaknya pesaing baru dengan menjual produk obat-obatan secara eksklusif melalui outlet resmi PT Kimia Farma. Strategi ini menarik perhatian karena saat pelanggan mengunjungi outlet khusus Kimia Farma, konsumen atau pelanggan juga dapat menemukan opsi produk lain yang tersedia. Konsumen dapat membeli obat yang mereka butuhkan sekaligus melihat dan membeli produk lain yang tersedia di sana. Nah, dengan demikian, keuntungan dari penjualan ini sepenuhnya akan diperoleh oleh perusahaan. Lalu yang berikut ada ekspansi pasar. Beberapa cara yang dilakukan oleh PT Kimia Farma untuk mengimplementasikan strategi ekspansi pasar diantaranya adalah ekspansi pada bagian geografis, yang mana PT Kimia Farma terus memperluas jaringannya di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. PT Kimia Farma juga melakukan ekspansi produk terhadap produknya. Hal ini dilakukan
PT Kimia Farma dengan cara mengembangkan produk-produk baru seperti obat-obatan, alat kesehatan, maupun produk kesehatan lainnya. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, selain itu, PT Kimia Farma juga melakukan ekspansi digital, yang mana hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital. Selanjutnya, bagaimana PT Kimia Farma Tbk dalam menentukan strategi pemasarannya? Di sini, perusahaan melakukan penjualan produk-produk eksklusif melalui outlet resmi yang terbukti meningkatkan daya tarik bagi konsumen, seperti menawarkan beragam pilihan obat, vitamin, dan juga produk kesehatan dengan rentang harga yang variatif. Sehingga di sini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sekaligus memberikan keuntungan komprehensif bagi perusahaan. Kemudian untuk strategi yang kelima adalah komitmen Kimia Farma terhadap lingkungan. Di sini perusahaan menyadari potensi dari dampak lingkungan yang dapat ditimbulkannya. Dalam rangka mengurangi dampak tersebut, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai dengan regulasi lingkungan sambil bertahap mengadopsi prinsip industri hijau. Fokus pada efisiensi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle, yang merupakan prioritas dalam proses produksi serta operasional kantor. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dengan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengolahan material dan bahan baku. Di sini perusahaan itu mendapatkan bahan baku dari pemasok lokal maupun internasional setelah melalui proses seleksi ketat yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Nah, dalam upaya mendukung program ketahanan industri farmasi nasional dan untuk mengurangi impor bahan baku obat-obatan, pada tahun 2022 PT Kimia Farma Tbk berhasil memproduksi 13 jenis bahan baku obat seperti contohnya simvastatin dan juga amlodipin. Baik, untuk strategi yang terakhir adalah pengelolaan dan efisiensi energi. PT Kimia Farma mengakui urgensi energi dalam operasionalnya karena sektor farmasi memerlukan listrik dan bahan bakar fosil sebagai sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Kesadaran akan keterbatasan sumber daya ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam konteks industri hijau yang ditekankan oleh Kementerian Perindustrian. Fokusnya adalah pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lingkungan serta masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menerapkan operasional yang ramah lingkungan melalui peningkatan efisiensi energi serta proyek land manufaktur project saving energi dengan penekanan pada penghematan listrik. Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan dan manajemen untuk melindungi lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi konsumsi energi. Kebijakan ini mengacu pada perundang-undangan dan regulasi terkait perlindungan lingkungan dan manajemen energi. Lalu selanjutnya, cara PT Kimia Farma menentukan strategi perusahaannya. PT Kimia Farma menentukan strategi perusahaannya melalui proses perencanaan strategis yang komprehensif. Proses ini dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal meliputi evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, sedangkan analisis eksternal meliputi evaluasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan visi misi, PT Kimia Farma menetapkan tujuan-tujuan strategis di mana sasaran jangka menengah harus dicapai oleh perusahaan untuk mencapai visinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, PT Kimia Farma menetapkan strategi. Strategi PT Kimia Farma dirumuskan oleh Dewan Direksi perusahaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Strategi-strategi ini kemudian diimplementasikan oleh manajemen perusahaan melalui berbagai program dan kegiatan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas tadi menunjukkan bahwa PT Kimia Farma Tbk menentukan strategi perusahaan melalui proses perencanaan strategis yang komprehensif. Lalu perusahaan menentukan strategi berdasarkan analisis internal perusahaan dan analisis lingkungan, menetapkan tujuan-tujuan strategis berdasarkan visi misi perusahaan, serta merumuskan strategi-strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan ini juga mengacu pada undang-undang dan regulasi terkait perlindungan lingkungan dan manajemen energi dalam menentukan strategi-strategi mereka. Nah, saran dari kelompok kami yaitu ketika perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib menyusun dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Perusahaan juga harus melihat dan membaca bagaimana dampak negatif dan positif dari strategi-strategi tersebut pada keberlangsungan perusahaan ke depan. Strategi ditentukan nyatanya harus memiliki pengaruh dalam keberlangsungan usaha. Perusahaan perlu memikirkan faktor-faktor apa saja yang juga ikut mempengaruhi dalam pembuatan strategi.